Itulah kenapa alhamdulillahirabbil alamin afdalud doa, doa yang paling gagah, doa yang paling tinggi. Nabi kan mengatakan antara hamba dan Allah terdekatnya kapan? Saat sujud. Sujud itu adalah makna alhamdulillah. Alhamdu, coba dibuka alif lamnya, buka. Hamdun. Siapakah yang paling terpuji di alam semesta? Itulah yang bernama Muhammad. Jadi alhamdu itu terpancar pada diri Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka makna lain dari alhamdu, yang paling bisa, yang paling sanggup berterima kasih kepada Allah, yang paling sanggup sempurna sujudnya kepada Rabbul Alamin, hanyalah yang bernama Muhammad. Itulah alhamdu. Maka untuk bisa mengenal Allah, jalur tol paling cepat adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahid al-ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wa sallim. Amma ba'du. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ilal ma'rifati wal ilmi, amin rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq, nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ustadz Subki yang dimuliakan Allah, kuat juga tirakatnya itu ya. Kok bisa langsung kesedot dari bandara ke sini. Ya, sahabat saya manggil beliau sebenarnya di batin saya Syekh Ahmad Idris. Tapi waktu dulu kita jalan ke Masjid Agung, namanya gak ada, adanya Ustadz Hadi. Saya tanya, nih Ustadz Hadi ini siapa? Itu yang tamat Yaman, murid Syekh Habib Umar. Kita lihat fotonya, temanku ini. Masya Allah, barakallahu fikum, Syekh Hadi ya. Begitu juga Pak Kiai Malan, benar Pak Kiai ya, Abdullah. Semoga selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Para masyayikh satu persatu yang tidak mungkin saya sebutkan. Walaupun saya hafal tadi disebutkan, tapi kebanyakan kayaknya. Hafalnya tadi doang, sekarang udah lupa. Judul kita apa? Ustadz Subki, Jalan Rohani, benar? Waduh, berat nih judulnya nih ya. Cuma dalam 1,5 jam. Tapi tidak apa ya. Jalan rohani, sebelum kita berbicara rohani, kita harus paham dulu bahwa diri kita ini lebih dari satu unsur. Kalau sudah paham unsur-unsur ini, baru bisa kita tahu dari jalur yang mana, dari unsur yang mana kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya khusus untuk kajian ini dan khusus untuk para muallim, para pendiri sekolah Islam di sini dan para masyayikh yang hadir yang berjuang untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah, mari kita bacakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dulu ulama-ulama kita zaman-zaman dari Aceh, ada Hamzah Fansuri, Syamsuddin Semetrai, sampai kepada Nuruddin Ar-Raniri. Mereka ini beda, tapi sebenarnya sama-sama sufi, sama-sama ahlu sunnah, cuma beda ibarat. Puncaknya adalah Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Mereka dulu semuanya belajar di Madinah. Itu kita sebut dengan poros Aceh. Poros Aceh ini ditandai dengan berkembangnya tarekat Syattariyah. Di sini jarang ada ya? Jarang ada. Ada tapi jarang ada. Di Palembang lebih banyak Samaniyah dan juga Naqsyabandiyah. Begitu juga karena banyak zuriat Nabi SAW di sini, ada tarekat Ba'lawiyah. Ya, ini nggak tahu dulu orang Palembang mimpi apa, kok banyak zuriat di sini. Ya, ajib ya pakai, ajib luar biasa. Itu zuriat-zuriat Nabi yang ada di Betawi itu banyak dulu
mampirnya ke sini dulu, baru ke Betawi. Ke sini dulu. Awalnya tentu ke Aceh dulu ya. Poros Aceh ini kemudian berkembang tarekat Syathariyah. Lalu poros itu tiba-tiba hilang saja dan lanjutan sanadnya masih ada. Itu lanjutan sanadnya kalau di Jawa ada Syekh Abdul Muhi Pamijahan, kalau di Sumatera Barat ada Syekh Burhanuddin Ulakan. Lalu setelah itu berganti porosnya, poros Palembang, Al-Falibani. Ditandai, jadi generasi setelahnya, bedanya apa? Kalau dulu Sufi ahli akidah, ahli kalam, sekarang poros Palembang ditandai dengan Syekh Muhammad Aqib, ya, Syekh Hasanuddin. Kemudian murid-murid mereka yang bernama yang paling terkenal Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Jadi itu murid dari Syekh Aqib, ya, Syekh Hasanuddin itu muridnya itu. Ditandai dengan tarekat Samaniyah. Ada plusnya, musnidul hadis, ahli sanad hadis. Ini yang kurang disadari oleh kita sekarang. Bapak kalau cek Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dan ke atasnya Syekh Muhammad Aqib, Syekh Hasanuddin, itu digelari oleh Syekh Yasin Al-Fadani dengan Al-Musnid. Apa arti Al-Musnid? Ahli sanad. Jadi dulu ahli hadis satu paket dengan mursyid tarekat. Jadi Syekh Abdul Samad itu mursyid tarekat. Tarekat apa beliau? Samaniyah, Khalwatiyah, Al-Qadiriyah. 3 tarekatnya langsung. Sebenarnya beliau punya tarekat lain, cuma ini yang dimasyhurkannya di negeri kita. Maka yang udah lama juga meninggal ya, Allah yarham, Syekh Zain Syukri, ya, gurunya Pak sahabat, guru jatuhnya, guru ya. Beliau adalah salah satu pewarisnya. Nanti ke atasnya ke Syekh Jauhari, terus nyambung. Saya juga dapat sanadnya, cuma dari jalur ahli hadis ya. Ajib itu. Kita mendapatkan ratib saman dari jalur orang Palembang. Sampai sekarang masih ada nggak ratib saman di sini? Tapi saya nggak tahu masih ada nggak talqin tarekat saman di sini. Kayaknya itu yang nggak ada ya. Bener. Talqin la ilaha illallah, talqin hu Allah, talqin Allah Allah. Ada nggak di sini? Udah nggak ada. Kalau di Aceh sisa tari doang, tari saman. Lumayan. Yang penting buktinya ada. Oh berarti dulu ada tarekat saman di Aceh. Ada tarekat Rifaiyah di Aceh. Ada tarekat Syathariyah di Aceh. Di sini seharusnya yang berkembang nanti tarekat Samaniyah berkembang bersama dengan sanad ahli hadis. Seharusnya. Cuma kadang terjadi yang tidak seharusnya. Makanya sahabat saya Syekh Idris kemudian mengambil ilmu lagi ke Yaman ya. Supaya nyambung lagi nanti dengan para sadah, para ulama-ulama kita. Sahabat-sahabat, teman-teman, hadirin hadirat makan Allah. Ini refleksi aja biar manas-manasin orang Palembang ya. Orang Palembang ini Syekh Abdul Samad itu punya murid. Ada 2 sanadnya yang masyhur, 1 anaknya. Ya, putrinya, seorang putri. Jadi Syekhah Fatimah binti Abdul Samad Al-Falimbaniyah. Ada jalur yang lebih masyhur lagi, Syekh Nawawi Al-Bantani. Dari sinilah kemudian terselamatkan sanad ulama Palembang. Jadi kita sama orang Banten itu saudaraan Pak jadinya. Ya, kita bersyukur kepada mereka sudah menyelamatkan sanad ulama Sumatera Selatan. Syekh Abdul Samad Al-Falimbaniyah. Walaupun kuburan beliau kan diperdebatkan, katanya di Thailand ya, benar di Thailand. Sahabat saya bilang kami udah ziarah ke Thailand dan di situ ada dipisah kepala sama badannya, mirip-mirip dengan Sayyidina Al-Husain, karena beliau ini saktinya luar biasa. Doa-doanya beliau itu bikin orang kebal. Ditembak sama Belanda tuh nggak ada yang tembus. Wallahu alam, tapi saya percaya ya itu karamatul aulia dari dulu. Makanya di Sumatera Barat ada pengembang tarekat Samaniyah namanya Syekh Abdurrahman Kumango. Nama kecilnya Alam Basifat. Berguru kepada Syekh Ahmad Amin Ridwan Al-Madani ke Madinah juga. Tapi itu beberapa generasi di bawah Syekh Abdul Samad Al-Falimbani.
Sama, di sana diajarkan orang bersilat. Kalau sekarang sisa silat lidahnya ya. Untuk apa kita menyebutkan silsilah ini? Orang kalau tahu sejarahnya, dia akan semangat menggali masa lalunya. Bahwa dulu ada kebangkitan spiritual di negeri ini. Dulu ahli hadis dan mursyid tarekat satu paket. Sekarang ada yang ngaku ahli hadis, ahli sunnah, ya, manhaj sunnah, tapi membatalkan tarekat. Gimana tuh? Tamat Madinah juga, sama dengan Syekh Abdul Samad Al-Lembani, cuma Syekh Abdul Samad lebih lama, beliau lebih dari 15 tahun di sana, ya, di Mekah itu. Jadi beliau kalau dalam silsilah Syekh Yasin disebut Makki Madani, jadi beliau lama di Mekah, lama di Madinah. Sampai-sampai dulu Sultan Palembang bangun rumah orang Palembang di Mekah Madinah. Maka di sana ada satu suku ditulis, suku orang Mekah, Al-Falembani. Ada suku begitu, tanya aja kalau nggak percaya ya. Ada suku Palembang disebutkan, dan mereka sudah menjadi turunan Arab, sudah ada yang jadi pejabat, ada yang jadi ulama, ada yang nggak jadi ulama juga banyak. Ya, ini biar panas nih ya, biar kita sadar bahwa kita ini dulu sanad kita berkelas, silsilah ulama kita dulu berkelas dulu. Sekarang gimana? Ya harus berkelas lagi. Untunglah terjadi kebangkitan ketika redup Aswaja di tanah haram Mekah Madinah direbut oleh kelompok sebelah Yaman. Allah pilih, itulah nubuat Nabi waktu beliau hidup. Apa kata beliau? Al-iman Yaman, iman itu di Yaman. Al-hikmah Yamaniyah, hikmah itu oleh orang yang membawa sifat ke Yaman, sifat Yamaniyah, baik dia zuriat orang Yaman, zuriat habaib dari Yaman, ataupun dia santri dari Yaman. Maka kita beruntung masih ada di sini murid-murid ulama Yaman, murid dari muridnya ulama Yaman. Itulah yang disebut al-hikmah Yamaniyah. Dan sekarang ajaibnya negeri ini, Allah pilih sebagai tempat hijrahnya orang Yaman terbanyak, terutama ulama-ulama zuriat-zuriat dari Hadramaut ya, Hadarin, Tarim dan sekitarnya. Dan ini beruntungnya negeri kita. Hadirin hadirat dimulakan Allah. Lalu kita mau mulai dari mana untuk membuka jalan rohani? Kita buka dikit aja ya, gak mungkin buka banyak. Allah Subhanahu wa ta'ala pertama menurunkan ayat itu surat apa? Masih ingat? Apa? Kok jadi gak pede gitu? Takut ditanya sanad ya? Gak bakal ditanya antum sanad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saya biasa kalau mau ceramah nggak mau tahu temanya apa, karena kalau saya siapin kepala saya yang pusing. Biar rohani saja yang bergerak. Ini saya baru tahu jadwal yang pagi ini, siang ini. Yang depan saya nggak mau pikirin, karena kalau pikirin pakai ro'yu, ngomongnya pakai rasio akal. Kalau pakai rasio akal kepala kita mau pecah jadwal sepadat itu. Antum seksa aneh. Tapi kalau pakai ruhani, insya Allah jalannya akan terbuka. Ini pun ayatnya baru ingat pas megang mic. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini jalur pintu rohani menuju Allah paling ringan, paling gampang, karena ngajinya cuma 1,5 jam. Iqra, apa arti iqra? Baca, itu mah terjemahan. Maknanya apa? Apa arti kata qara'a? Berjanji, oh jauh amat. Apa artinya? Qara'a, qara'na artinya jama'na. Ya, maka ikra berarti ijma. Ini makna rohani ya. Kalau makna zahir utlu, bacalah. Tapi kalau secara rohani artinya iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kumpulkanlah fokus dirimu, kumpulkanlah anasir-anasir jiwamu, anasir-anasir tubuhmu, lalu bacalah nama yang menciptakan semua anasir-anasir itu. Berapa unsur di tubuh kita? Yang paling keren itu tanah.
Ya. Apa kata iblis? Iblis kan gengsi. Khalaqtahu min tin. Ya Rob, manggil Allah juga dia. Itu si Adam diciptakan dari tanah. Jadi karena tanah inilah kita kemudian sampai sekarang bermusuhan sama iblis. Ya. Jadi urusan tanah ini bikin sengketa emang ya. Lalu Allah mengatakan ya dalam surat Sad, Inni khaliqun basharan min tin. Sungguh aku ciptakan manusia dari tin, tanah. Maka pintu menuju Allah satu bab. Namanya mengenal anasir tanah. Kenal tanah dalam diri ini, maka kita kenal namanya Khaliq. Jadi kenal asal penciptaan, maka kenal sang pencipta. Ini yang disebut tauhid khalqiyah. Apa namanya? Tauhid penciptaan. Tanah di luar gedung ini bisa numbuhin tumbuhan nggak? Dia numbuhin? Enggak, mesti ada petani toh. Ditumbuhin nggak? Jadi tanah itu kalau dia terhampar di muka bumi, rumput, tumbuhan bisa tumbuh. Kalau sudah diolah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tubuh ini, maka masih ada yang tumbuh di badan kita. Pohonnya, rumputnya bernama rambut. Ya. Ini nih apa nih namanya? Cabangnya ya. Ini batangnya, disebut batang tubuh. Seperti pisang kalau sudah sampai kepada tinggi tertentu, dia tidak bertambah lagi. Sama. Tubuh ini kalau sudah sampai pada puncaknya, dia tidak tambah lagi. Tubuh kita seperti itu. Saya mau tanya, apakah kita yang menumbuhkan satu rambut itu? Bukan. Terus siapa yang numbuhin? Rambutnya udah ngitung belum berapa? Jangan-jangan kita nggak kenal sama jenggot kita sendiri. Ini lagi rame jenggot nih Pak. Ya. Aneh dituduh menghujat Nabi. Aneh dituduh menghina Rasulullah. Betapa mereka suka sekali memfitnah kita. Ya. Mana mungkin seorang Ar-Razi yang belajar hadis lebih dari 15 tahun kemudian menghujat sunnah Nabi? Nggak mungkin. Berarti dia sedang memainkan kalam-kalamnya untuk memfitnah kita. Ya, orang-orang itu biasa. Ya, nggak usah disebut. Ya, paham ya? Coba jenggot bisa numbuhin? Nggak bisa ya? Kuku tumbuh nggak? Gigi tumbuh nggak? Coba kalau gigi kita tumbuh tiap pekan, Pak. Mau Jumatan, ya, Ustadz Subeki lama di kamar, ngapain? Motong gigi. Kan repot. Ya, untung gigi kita nggak tambah. Yang nambah cuma, coba lihat, ini nambah nggak dia? Kok yang ini nambah? Deket kan? Ini yang jauh daripada rambut, tumbuh terus. Jujur Pak, saya nggak suka dengan kumis saya itu. Karena lu bekas jerawat. Jadi kalau tumbuh dia jarang-jarang. Kalau jenggot saya suka kalau dia tumbuh. Tapi kalau di sini tuh repot kalau tumbuh. Jarang-jarang gitu ya, kayak itu rambutan, nggak jelas. Saya tidak sanggup menahan satu rambut tumbuh. Dan saya bilang, kumis, kamu jangan tumbuh dong. Nggak mau dia ngikut saya Pak. Karena saya bukan Robnya. Robnya adalah Allah. Dengan apa Allah menghubungkan penciptaan dari dirinya kepada penciptaan itu? Dengan kalamnya, kun. Di dalam kun itu ada kudrah Allah, kekuasaan Allah, ada iradah Allah. Kudrah iradah itu kalau disimpulkan jadilah rukun iman yang keenam bernama takdir. Bisa diulang? Dengan apa cara Allah mewujudkan kita? Ya, Allah berkalam apa? Kun. Apa arti kun? Bukan dukun. Dukun itu karena dulu sering baca kun ya. Cocokologi. Serius Pak, emang dulu dukun-dukun itu kalau dia baca apa-apa belakangnya kun fayakun. Bi barakati la ilaha illallah. Serius, dulu dukun itu bacanya begitu. Maka orang dengarnya kun. Nah, ini sejarahnya antum nggak tahu. Karena sejarahnya nggak ditulis. Maka dulu dukun itu positif, dukun beranak, positif nggak? Jangan-jangan Pak Kiai kita produk dari itu. Ya, benar Pak Kiai.
Nggak musyrik kan pakai? Kalau ya ini produk musyrik. Cuma karena kita sudah dijajah oleh Belanda kemudian menjajah cara berpikir. Orang-orang ahli pengobatan tradisional dituduh klinik. Padahal mereka dulu pakai doa, ruqyah. Mereka sekarang datang lagi dengan gaya ruqyah baru. Dituduhlah para kiai yang berbisik-bisik dalam berdoa, syirik. Itu suuzon atau syirik beneran? Dia nggak dengar Pak Kiai baca apa, dia bilang, Kiai ini pasti syirik. Tuh, suuzon. Jadi manhaj mereka itu namanya manhaj suuzon. Itu yang ngasih nama orang Palembang, guru saya, Said Agil Munawar. Beliau bilang, itu mereka tuh Ar-Razi, manhajnya namanya manhaj suuzon. Jadi itu bukan aneh yang ngasih ya. Kalau protes ke beliau aja deh. Masih sering pulang ke Palembang nggak beliau? Ya, beliau mengumpulkan kembali sanadnya ulama Palembang. Ada banyak puluhan nama beliau ya. Sayang orang Palembang nggak ngambil sanad ke beliau ya. Taib. Jadi apa kalam Allah? Kun. Di dalam kun itu Allah memasukkan kudrah iradahnya. Ya. Disitulah yang disebut dalam hadis Nabi, ketika sudah cukup umurnya, fayu'mar bi'arba'i kalimat, ketika ruh ditiup lalu diperintahkan 4 ketentuan. Itu semua turunan dari kudrat dan iradat. Ya, kudrat itu takdir yang saklek, berubah dikit jadi iradah deh. Jadi bisakah kudrat takdir dirubah? Bisa, coba geser dikit doang. Namanya iradahnya suka-suka Allah kan. Kita misalnya nih ada orang seharusnya kena COVID udah mati. Berkumpullah hamba-hamba Allah, kekasih-kekasih Allah berdoa. Allah geser dikit dengan iradahnya. Kan iradahnya pakai kun juga. Idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Dan kun itu bisa direvisi oleh Allah, suka-suka Allah. Dia yang punya iradah, dia yang punya kun. Ya. Dengan kudrah iradah itulah kita bertemu siang hari ini. Maka kita bersyukur kepada Allah Al-Qadir, ya, Al-Muqtadir, menemukan kita sesama dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas dasar itulah kenapa sholat tidak sah kalau nggak baca Al-Fatihah. Karena di situ ada tanda syukur. Ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil, apa maknanya? Terjemah dulu deh. Alhamdulillah apa terjemahannya? Segala puji. Itu udah biasa. Apa makna Alhamdulillah? Terima kasih, wahai Rob. Apa ti Rob? Yang tadi ngomong kun, nama lainnya Khaliq. Jadi Rob itu artinya apa? Khaliq. Jadi boleh diterjemahkan segala puji, terima kasih ya Allah yang menciptakan alamku. Rabbil alamin. Alamin, alam, mahwal alam, kullu ma siwallah. Alam itu segala sesuatu selain Allah. Tubuh kita bukan Allah kan? Benar. Jadi kalau baca Alhamdulillah jangan dibayangkan alam di luar, alam di sini yang dibayangkan. Baru dia bisa bergetar, Pak. Berarti di tubuh kita, di satu tetes darah ini ada cahaya rububiyah Allah. Makanya membunuh satu orang sama dengan membunuh semua orang. Faka'annama qatalan nas jami'a. Seakan-akan membunuh semua orang. Gimana? Udah ketemu belum Allahnya? Seharusnya sudah ketemu. Tapi namanya. Ketemu apa? Ketemu namanya. Apa namanya dalam diri kita? Rob. Ya. Tadi tumbuh. Menumbuhkan apa bahasa Arabnya? Menghidupkan deh. Menghidupkan apa? Muhyi. Setiap detik ada sel yang mati. Mumit. Maka di tubuh ini Allah sibuk sekali. Mematikan sel, menumbuhkan sel, mematikan sel. Jadi setiap hari ini di tubuh ada kematian dan kehidupan. Jadi tubuh ini adalah namanya. Apa namanya? Al-Muhyi, Al-Mumit. Makanya abis sholat dianjurkan baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku, miliknya lah semua kekuasaan, termasuk kekuasaan terhadap diri sendiri. Walahul hamdu, baginya lah tanda terima kasih, pujian-pujian. Apalagi? Yuhyi wa yumit, yang menghidupkan satu sel di tubuhku,
yang menumbuhkan satu rambut di tubuhku, yang mengalirkan satu tetes darah di dalam badanku. Paham? Jadi kalau baca ini jangan ngayal. Baca itu tuh merem matanya, dipandang diri kita, diingat-ingat semuanya. Itu yang bisa bikin bergetar. Kita ini ada orang berbuat baik, maka kita kirim hadiah terus. Kalau dia lawan jenis, setelah sekian lama kita ketemu, jika umurnya masih memungkinkan, kita akan jatuh cinta kepadanya. Jika dia sesama jenis, kita akan menjadikan dia saudara kita. Kalau umurnya tua, kita anggap dia orang tua kita. Jika dia lebih kecil, kita anggap dia adik atau anak kita. Jika dia bukan saudara, bukan makhluk, bukan kawan, siapakah dia? Dialah pencipta kita. Maka kalau kita nih dapat kiriman terus, diurusin terus. Saya cuma diurusin koper sama kawan. Senangnya bukan main, Pak. Dikawal oleh Pak Polisi, senangnya bukan main, maka kita hormat kepada mereka. Itu baru dikawal sejenak. Ini kita dikawal setiap saat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau ketemu dia, antum tersujud kepadanya, tersungkur kepadanya, nggak akan kuat menahan. Kalau dia seorang yang kita kenal, engkau. Jika dia seorang kekasih, kita peluk dia. Jika dia anak, kita akan pegang dia erat, kamu anak aku. Itulah kenapa alhamdulillahirabbil alamin, afdalud du'a, doa yang paling gagah, doa yang paling tinggi. Nabi kan mengatakan, antara hamba dan Allah terdekatnya kapan? Saat sujud. Sujud itu adalah makna alhamdulillah. Alhamdu, coba dibuka, alif lamnya buka, hamdun. Siapakah yang paling terpuji di alam semesta? Itulah yang bernama Muhammad. Jadi alhamdu itu terpancar pada diri Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka makna lain dari alhamdu, yang paling bisa, yang paling sanggup berterima kasih kepada Allah, yang paling sanggup sempurna sujudnya kepada Rabbul Alamin, hanyalah yang bernama Muhammad. Itulah alhamdu. Maka untuk bisa mengenal Allah, jalur tol paling cepat adalah jalur al-Muhammadi, jalur orang yang paling terpuji, yang setiap hari dia memuji Allah. Dia tidak minta dipuji, dia nggak minta pahala. Adakah Nabi minta pahala? Nggak pernah. Nabi selalu minta apa yang pantas dilakukan hamba kepada Robnya. Maka sebaik-baik yang diminta bukanlah pahala dan fasilitas. Makanya Bapak Saudara bukan Allah, kita ini ada yang usaha, ada yang bekerja, terus ngomong, ini nggak sopan, berarti belum alhamdulillah. Saya udah doa Ustadz, udah usaha, kok belum sampai juga, batal alhamdulillah. Walaupun secara fikih nggak masalah, secara hakikat itu masalah. Berarti dia nggak sadar selama ini bahwa satu detik, detik per detik dia diurus oleh Allah. Dia diurus oleh Allah, dikawal oleh Allah. Ini kita nggak sadar selama ini. Terus dia punya angan-angan, kebetulan angan-angannya belum disesuaikan dengan waktunya. Lalu dia mengatakan, saya udah usaha kok belum dikasih juga, batal. Ya, ini yang dikatakan Nabi, kullu da'watin mustajabah, malam ya'jal. Semua permintaanmu pasti dijawab selama kamu tidak tergesa-gesa. Apa itu tergesa-gesa wahai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi menjawab, ayyaqulal abdu da'autullah wa lam yujibli. Si hamba mengatakan, aku sudah doa, aku sudah usaha, tapi tidak kunjung Allah jawab. Itu doa tadinya sudah menyundul langit, jatuh lagi ke bawah. Dia harus memulai dari awal. Maka bertobatlah dari doa yang tidak hamdi, doa yang tidak muhammadi, doa yang tidak terpuji. Ya, jangan-jangan kita selama ini su'ul adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Saudara makan Allah, inilah syarah lain daripada alhamdulillah, ya, yang jarang dikupas orang, kita kupas. Kenapa kita baca alhamdulillah? Orang kalau mengerti baca alhamdulillah ini, dia baca alhamdulillah waktu Fatihah pasti bergetar badannya, karena tubuhnya sedang ingin berterima kasih kepada yang menciptakan tubuhnya. Satu helai rambut tadi yang kita ceritakan itu merinding, disebut sang kekasih yang mengurusi dia selama ini. Jadi tubuh ini dia sedang menitipkan amanah ke dalam diri kita. Wahai sang diri sejati,
bawalah kami mengenalkan kepada Rabbul Izzah, Rabbul Izzati. Maka mari Bapak Saudara Allah, kenali Allah dengan cara alhamdulillah, berterima kasih setiap saat, setiap nafas. Jadikan nafas ini nafas alhamdulillah. Barulah benar kata Nabi, afdalud doa alhamdulillah. Doa paling tinggi adalah alhamdulillah. Kalau dia memuji Allah, dia nggak perlu doa, karena itulah doa paling tinggi. Itulah yang disebut doa bi ghairi talab, doa tanpa meminta. Orang inilah yang disebut-sebut di hadis, man syaghalani dzikri an mas'alati. Siapa yang sibuk-sibuk menyebutku, berterima kasih kepadaku, sehingga tidak sempat meminta kepadaku, aku akan cukupkan keperluannya seperti yang diminta oleh orang-orang yang berdoa. Semoga kita termasuk mereka. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Itu pembukanya, Ustaz. Boleh, mungkin karena waktu kita pendek, kita boleh muzakarah ya. Nanti kalau aneh nggak bisa jawab, ini para kiai ada di samping kiri kanan kita. Baik, fadal. Kiai Idris, permisi. Kemuliaan. Baik, para Bapak Ibu, para Ustadz Ustazah, para jamaah, ini ada waktu untuk yang ingin bertanya kepada Buya Dr. Ar-Razi Hashim. Tapi sebelum itu, ini Buya, ya. Sebetulnya kemarin itu waktu Lebaran saya silaturahim ke beliau, Kiai Idris itu. Kata beliau nanti kunjungan Buya itu mau ada daurah para ustadz, ustazah, ya, ustadz muda, sehingga untuk membentengi dan juga memberikan pemahaman yang lebih detail soal itu tadi menghadapi kelompok suuzon, ya, karena memang di Palembang ini luar biasa. Sampai ada Buya ini hadir juga, ada ustazahnya cerita sama saya, dia itu sama suaminya sudah 8 tahun menikah. Tapi karena dia itu menghidupkan namanya sholawat, zikir, terus cinta aulia, sampai difitnah, ya, dituduh sesat dan pisah sekarang, ya. Jadi saya, masya Allah. Yang fitnah siapa? Suaminya. Masya ya. Allah. Padahal di suami istri hafizoh, ya. Nah, jadi dan sekarang saya tampung di pesantren istrinya tadi, apa namanya, punya anak 2 di pesantren Kiai Merogan, ingin mengabdi, beliau hafal Al-Quran, ya. Dan Ijab kabul. Ijab kabul? Bukan, saya terima untuk mengajar, ya. Saya terima untuk mengajar, ya. Jadi, nah, cuma memang di pesantren kita juga, Bu, ya, kita hidupkan apa, rumah sulung Thariqah Naqsabandiyah, ya. Jadi saya juga selama ini dengan jamaah, ya, karena memang agak mungkin sekarang sudah aneh, sudah asing, ya, namanya Robito, namanya amalan-amalan Thariqah, ya. Jadi ini apa, sesat apa enggak, Ustaz? Itu saya kira apa namanya, perlu nanti Ustaz Idris kalau misalnya ada waktu dengan Buya, ya, ustaz-ustaz muda ini dibentengi, diberikan pemahaman yang lebih apa, menyeluruh soal jalan rohani ini, ya, karena memang seperti di Palembang ini kata saya, padahal sejarah historisnya Kemalan dari Ustaz Andi Saripudin dulu berkembang biak namanya Thariqah, ya, dengan syariah ini tidak ada tabrakan. Tapi sekarang dengan para ustaz-ustaz juga banyak, ya, ustaz ini ada yang orang ngamalin tarekat tapi nggak sholat, sehingga yang disalahkan tarekatnya itu, Bu, ya. Nah, ini kan apa namanya, kita jadi ini sendiri, sedangkan apa namanya, jamaah hari ini luar biasa, medsos dan lain sebagainya, kita takut apa namanya, Islam ini jadi semakin kalau orang-orang Thariqah, orang-orang sufi ini kan biasanya nggak mau yang vokal kayak Buya ini, yang tampil terus apa, siap berhadap-hadapan, ya. Nah, ini mungkin sudah waktunya supaya lebih apa, bisa mengklarifikasi. Nah, saya kira saya buka kesempatan bagi yang ingin bertanya. Nah, ini mungkin satu-satu dulu biar ini kalau ada waktunya bisa di sini. To the point. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Buya Ar-Razi, untuk mempersingkat saya pendekkan saja, dari uraian Buya ini sangat menarik sekali dan insya Allah bisa dipahami, terutama untuk jalan rohani. Tadi Buya telah menjelaskan di dalam untuk mengetahui memahami jalan rohani, kita harus tahu tentang asal usul diri. Di situ Buya sampaikan ada 4 anasir, yaitu tanah, air,
angin dan api. Nah, barangkali anasi 4 ini masih mungkin sesuai dengan penjelasan Buya bahwa di dalam diri ini sendiri, diri zahir, diri batin, diri syir maupun diri zat maha suci itu yang semua terkandung di dalam diri ini yang kita sebut manusia. Ini yang tadi Buya jelaskan, dia yang menumbuhkan, dia yang memperlihatkan, mungkin dia yang mendengarkan. Pertanyaan saya Buya, bagaimanakah untuk menghubungkan dia tadi di dalam surat Ali Imran ayat 6, wallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha la ilaha illa huwal azizul hakim. Di situ katanya dialah yang membentuk rupamu di dalam rahim ibumu menurut apa yang dia kehendaki. Tiada Tuhan selain dia yang maha perkasa lagi maha bijak. Kemudian Buya, kami kaitkan lagi setelah proses ini dalam bentuk segumpal darah, daging, tulang, kulit, dan utuh menjadi seorang berjasad, ya, yang kita sebut bayi. Maka pada masanya, pada waktunya, itu kalau kita lihat di dalam Quran surat An-Nahl ayat 78, di sana dijelaskan juga di dalam Al-Quran itu, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum, dan seterusnya Bu ya, bahwa di sana dijelaskan bahwa akulah, dialah katanya kan yang mengeluarkan kamu itu dari perut rahim ibumu dalam keadaan kamu tidak mengetahui. Dia yang memberikan pendengaran, dia juga yang memberikan penglihatan, dan dia memberikan hati kepada kamu agar kamu bersyukur. Pertanyaan kami Bu ya, mohon penjelasan Bu ya, supaya kita tidak banyak di dalam Al-Quran itu, maksudnya jangan salah paham kami yang memahami, selalu nanti kata-kata di dalam Al-Quran selalu kita isbatkan ke Tuhan Bu ya, selalu kita mengisbatkan ke Tuhan. Mohon penjelasan Bu ya, dia di sini, siapakah dia di sini? Itu barangkali hanya pertama pertanyaan yang saya ajukan, mungkin nyusul pertanyaan kedua. Terima kasih. Bapak ini bertanya menanya ini ya. Tapi bagus Pak, jadi keluar semua perbendaharaannya. Berarti saya yakin di Palembang masih ada orang yang belajar ilmu ini, ya. Selamat Pak ya, sabar Pak yang lain. Saya tahu Bapak yang lain nggak sabar. Tapi saya girang Pak, berarti ilmu ini masih ada. Cuma ilmu ini ada yang disambet sama iblis di tengah jalan, ada yang diselamatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Waktu iblis dulu tidak mau sujud, apa kata iblis? Ya Rabb, aku cukup sujud hanya kepadamu, tidak kepada selainmu. Ya Rabb, aku begini kan engkau juga yang menentukan. Wah, iblis kurang ajar deh, nyalain Allah deh. Ya. Nah, ilmu iblis ini nyambet ilmu hakikat, hati-hati. Maka al-haqiqah itu ada dua, al-haqiqah iblisiyah, ada al-haqiqah al-muhammadiyah. Hati-hati. Ada hakikat iblis, dia berbicara hakikat, hakikatnya benar, tetapi ujungnya adalah dua aja, menganggap dirinya dan Tuhan itu sama, satu. Yang kedua, jika tidak sama, salahkan saja dia. Dua aja. Kalau al-haqiqah al-muhammadi, hakikat Nabi Muhammad, itu hakikat apa? Yang mana dengan pancaran hakikat terbersit sedikit saja pada Sayyidina Adam, Sayyidina Adam langsung bisa musyahadah melihat ke aras. Iblis gak bisa memandang ke aras Pak. Iblis berhenti pandangnya pada surga. Sedangkan Nabi Adam melihat tembus sampai kepada aras Allah Subhanahu wa taala. Di situ tertulis nama Muhammad Habibullah setelah nama Allah. Lalu apa adab yang dipakai oleh seorang Nabi Adam? Apa adab beliau? Apa adab beliau ketika terusir dari surga? Ini sudah saya sering ulang di luar. Apa adab beliau? Nyalahin Allah atau menyalahkan diri sendiri? Menyalahkan diri sini. Doa yang sering kita baca, Rabbana zalamna. Jadi walaupun Nabi Adam tahu ini takdir Allah,
Ketika di debat Nabi Musa, apa kata Nabi Musa? Oh, kamu ya kakek moyang yang bikin kami terusir dari surga. Apa jawaban Nabi Adam? Oh, ini ya Musa yang katanya bisa ngomong-ngomong sama Allah, tapi menyalahkan Adam karena ketentuan yang sudah Allah tentukan sebelum Adam dicipta. Berarti Nabi Adam ngerti nggak siapa dirinya sebenarnya? Ngerti nggak dia mana huwa? Ngerti dia, tapi nggak adab kalau dia bilang huwa itu ana, nggak adab. Nggak boleh. Kenapa? Allah itu mengatakan, ya, semua hancur kecuali wajahnya. Jika dia berbicara dirinya, itu namanya wajhul ahadiyah. Kul huwallahu ahad. Hanya ada dia, kita aja nggak ada. Bapak dianggap nggak ada, Pak. Yang ada sekarang saya lihat perbuatan Allah sedang membuat Bapak ngangguk-ngangguk, bukan Bapak yang ngomong. Kalau saya memandang dengan dia, bukan dia yang ngomong, Pak. Kalau saya memandang ini Allah lah yang berbuat. Tapi kalau saya memandang dengan rububiyah, saya katakan, nama Bapak siapa? Rumian. Bapak Rumian berbicara, bertanya ayat demi ayat, konfirmasi makna demi makna. Itu rububiyah namanya, atau samadiyah kalau di surat Kulhu. Jadi paling gampang, kalau Allah kesendiriannya disebut ahadiyah, Allah ahadnya bersama makhluk disebut samadiyah. Ya, ini yang tidak dipunyai oleh orang yang kesambet iblis. Dia berhenti di ahad, dia nggak teruskan kepada Allahus samad. Maka dia mengatakan dirinya adalah Allah. Jika ini salah, Allah lah yang salah. Ini kemasukan dia. Tolong kasih tahu ke kawan-kawan, Pak, jangan kesambet hakikat iblisiyah. Jadi ada dua cara Allah mengenalkan dirinya, satu ahadiyah, satu samadiyah, atau disebut istilah kerennya sekarang uluhiyah, rububiyah. Tapi beda sama yang seberang ya. Uluhiyah itu Allah memandang dirinya sendiri, al-ahad fi ahadiyatihi, ahad dalam esanya. Sedangkan samad, rububiyah itu al-ahad fi khalqiyatihi, fi kasfil kasrah, itu esanya yang terpancar dalam banyaknya makhluknya. Tapi dia tetap esa, ya. Yang banyak kan makhluk, penciptanya tetap satu. Wallahu a'lam bishawab. Tolong disampaikan, Pak. Saya girang, Pak, ternyata ilmu itu masih ada. Ya, lanjut. Masih ada. Nah, ini. Assalamualaikum Buya. Masya Allah Kiai. Ini bertanya apa menanya nih Kiai? Seperti yang Buya sampaikan, awalu wajibin alal insan ma'rifatul ilah. Sahih. Bistikan, ya, yang bistikan itu yang sering Buya tekankan. Nah, yang kedua, Buya juga sering menyampaikan wa inna fil jasad mudghah ila akhir hadis. Dan dalam potongan hadis itu, apabila mudghah itu ahsan, maka ahsan a'maluhu. Nah, mudghah di sini Buya mengatakan kolbun, lub, dan puncaknya sir nanti. Dan ada juga Buya yang mengartikan di situ nanti kepada ruh Buya. Nah, tolong nanti, karena kata Buya ketika tanah itu tidak subur, maka benih yang akan ditanam, artinya zikir yang kita sampaikan akan menjadi zikir yang goblah, ya, bukan zikir yang yaglo. Jadi mohon penjelasan kolbun di situ, apabila bisakah tidak kita tambahkan dengan ruh, gitu. Baik. Demikian ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini Kiai ini cuma minta lihat ma'inna kolbi ini. Dulu para imam kita sempat bingung. Imam-imam kita sempat bingung, Pak. Apa beda kolbu dengan ruh? Apa beda ruh dengan nafs? Apa beda nafs dengan akal? Padahal semuanya berbeda. Coba lihat ayatnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang merasakan mati namanya nafs. Atau ayat lain, Allahu, surat Az-Zumar, ya, yatawaffal anfus. Allah lah yang mau wafatkan anfus, jiwa-jiwa. Apalagi? Ada lagi ayat, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Macam-macam.
Allah juga mengatakan afala ta'qilun, apakah kamu tidak berakal? Allah mengatakan yang lain lagi, idza dzukirallah wajilat qulubuhum, disebut nama Allah bergetar. Yang bergetar bukan akal, bukan nafs, tapi yang bergetar qalbu. Berarti ini beda sebenarnya. Terus Allah berfirman lagi lebih dari satu ayat, fa idza sawaituhu, apabila aku telah menyempurnakan tubuh manusia. Apalagi lafaznya, wa nafakhtu fihi min ruhi, maka aku tiupkan kepadanya sebagian dari hembusanku, rohku. Jangan salah paham, banyak yang salah paham ntar jadi Tuhan dia, ya. Ngaku dia ruhullah, kan gawat. Coba perhatikan, inni khaliqun basyaran min tin, rumusnya gitu. Aku ciptakan manusia, tubuh fisiknya dari tin, tanah. Tapi hayat yang ada di dalam dirinya itu adalah hembusan dariku, bukan ciptaanku. Maka saya menyebut dengan istilah yang mungkin belum diistilahkan ulama sebelumnya. Tubuh ini makhluk, ruh itu manfukh. Gampang toh? Itu paling aman. Kalau ahli kalam menyebutkan ruh itu makhluk, loh ayatnya nggak ngomong begitu. Ayatnya cuma ngomong nafakhtu. Kalau makhluk tin, tanah itu dicipta. Tapi kalau ruh dihembus, apa maksud dihembus? Itulah maksud dengan min amri Rabbi, itu urusan Allah, jangan kita cari-cari maknanya lagi. Udah biarin di situ aja dulu. Cuma nanti ada saatnya ilmu itu dibuka. Hembusan itu maksudnya apa? Ini contoh. Saya kalau menghembuskan sesuatu, diri saya pindah ke dalam nggak? Enggak. Terus kenapa orang ngomong di dalam diriku ada zat Allah? Tuh, hati-hati kan? Kenapa dia ngomong begitu? Berarti dia kegeeran. Itu namanya orang jatuh cinta, merasa orang lain jatuh cinta sama dia. Padahal orang itu gak jatuh cinta sama merasa dia diperhatikan Allah, padahal nggak begitu. Paham maksudnya? Ini cuma ilustrasi loh Pak. Karena banyak di luar sana orang belajar ilmu hakikat, dia mengira dirinya itu, dalam dirinya itu adalah Allah. Enggak begitu. Itu sebenarnya dua thariqah. Kalau ingin mengenal Allah secara mudah, kenallah pertama khalqiyahmu. Itulah anasir yang 4, penciptaanmu. Kalau ingin mengenal hakikatmu, kenalilah hembusannya dalam dirimu. Allah pinjemin doang hembusannya, kalau mau diambil. Jadi kita ini hembusannya, bukan zatnya, paham? Ya, ini nggak ngomong ilmu akidah, ini ilmu hakikat. Ya, kalau akidah kan batasannya akal dan nakal, akal dan dalil nakli yang sharih. Ilmu hakikat batasannya tetap naklun, tapi dia tembus bukan di akal, tembus sampai kepada alam ruh. Maka akal tidak sanggup memikirkannya, dia hanya sanggup dirasa-rasa. Ya. Jadi kolbu itu dia menghadap kepada Allah namanya dan sifatnya. Tubuh ini juga menghadap kepada namanya, tapi bukan sifatnya. Maka tadi saya katakan, di satu helai rambut ada percikan nur, nama Al-Muhyi. Sedangkan nama secara utuh hanya dapat ditampung di kolbu. Yang mana dulu gunung-gunung tanah itu nggak sanggup, dia maunya numpang aja sama kolbu manusia. Jadi tubuh kita ini ada batu di dalamnya, ada tanah di dalamnya, ada api, ada angin. Semua anasir ini Allah tawarkan, maukah kamu menerima amanah dariku? Fa'abaina. Semuanya enggan. Yang nerima siapa? Insan. Karena dalam diri insan itu ada hembusan darinya. Cuma kebanyakan manusia jahul. Apa arti jahul? Dia tidak tahu yang ngemban itu si hembusan ruh, bukan tubuh ini, bukan akal ini. Akal ini tidak sanggup mengemban itu semua. Maka kita harus mengenal arah ke sana. Inilah disebut ma'rifatullah, ma'rifat kepada Allah yang tertinggi. Jadi ma'rifat kepada Allah Pak Kiai ada 4. Pertama ma'rifat nama, itu tubuh kita dan alam semesta. Yang kedua ma'rifat af'al, mengenal perbuatan. Ini ilmunya Syekh Abdul Samad Palembani yang saya ulang. Ya, di risalah tauhid beliau, risalah la ilaha illallah beliau, ya. Dulu S2 saya nukil teks beliau dan terjemahannya yang diajarkan oleh ulama Madinah, zuriat Nabi,
As-Sayyid Muhammad ibn Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Beliau punya thariqah namanya thariqah Al-Muhammadiyah, tapi karena namanya bernisbat ke Saman disebut Samaniyah. Yang ketiga disebut Ma'rifatus Sifat. Ma'rifatus Sifat itu dari kolbu ke lub. Kolbu, fuad, lub, itulah mi'rajnya kolbu. Jadi sebenarnya Nabi sama wali bedanya satu aja. Kalau Nabi ruhnya bermi'raj, tubuhnya pun dibawa, sama sendal-sendalnya dibawa. Kalau wali bermi'raj dari alam zahir masuk ke alam dirinya yang paling batin, yang paling sir. Sampai ke sifat udah wali, Pak. Sehingga dia memandang segala sesuatu semuanya adalah percikan dari sifat-sifat Allah. Itulah puncak dari kitab Martabat 7. Ya, At-Tufah Al-Mursalah. Apa kata beliau? Nggak ada di alam semesta ini sesuatu kecuali di situ ada percikan dari wujudnya. Karena kalau ada sesuatu bukan dari wujudnya, bukan dari kunnya, bukan dari hembusannya, berarti ada selain dia pencipta alam. Dan la wahdahu la syarikalah, tiada sekutu baginya. Wah, udah kemana-mana nih, Pak. Aneh nahan-nahan di asma, antum bawa-bawa aja ke sana. Tafadhal, masih ada waktu. Masih ada satu lagi, Ustaz. Ya, silakan. Langsung, Pak, ya, karena zuhur sudah masuk. Tanyanya pendek, jawabannya pendek. Baiklah Buya, terima kasih Buya. Seperti yang Buya sampaikan tadi, bahasanya kita perlu ada sanad kepada baginda Rasulullah SAW melalui guru-guru kita. Kebetulan kami sendiri adalah salah seorang pengikut Tariqah Syatariyah. Kami berasal sekampung dengan Buya, dari Padang. Tuanku Sidi ini ya. Tetapi Buya di dalam perjalanan mursyid atau guru kami sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami merasa dari kurikulum tarbawiyah kami dalam tarikah ini masih ada yang tersisa yang belum kami terima dari guru kami. Dalam hal ini kami memohon kemurahan Buya untuk menjawab, bolehkah kami menyempurnakan apa yang belum kami dapatkan dari Buya sendiri, begitu Buya. Kobil tuh, Pak. Ya, memang saya ditugaskan untuk bersilaturahmi, berkawan, menemani ulama-ulama aswaja, baik yang ahli fikih, ahli akidah, terutama para ahli thariqah. Itu perintah dari guru saya, Mang. Maka dari mana aja kita tampung, kita terima. Karena ada yang backup saya, Pak, doa guru-guru. Kalau enggak, saya pun enggak terima, ya. Jadi enggak usah khawatir, thariqah itu tidak ada habisnya. Thariqah itu yang jamin Allah, yang jamin Rasulullah. Maka sampai kiamat masih ada, ya, sampai Imam Mahdi, sampai terakhir masih ada. Jadi nggak usah khawatir. Tapi nanti tarekat itu akan bergabung menjadi tarekat Nabi Muhammad, dihidupkan kembali. Tarekatnya tarekat ma'rifatullah, menjalankan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih kurang gitu, Pak, ya. Dan teman-teman semua, sahabat-sahabat, karena waktu zuhur sudah datang, semoga kita diridai Allah. Mohon maaf jika ada salah kurang dari kami. Kesempurnaan hanya milik Allah, Sang Huwa, Sang Allah, Sang Ahad, Allahus Samad. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa libaitihi wa dzurriyyatihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.